Shalom, selamat pagi, salam kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang saudara, kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi pada hari ini. Mari dengan sukacita, karena berkat-berkatnya yang Dia sudah sediakan bagi kita membuka firman Tuhan atau firman Kristus yang terambil di surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa. Inilah yang menjadi satu kekuatan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang semakin tidak menentu, kadang-kadang membuat kita takut, cemas, khawatir, bimbang, dan ragu. Tetapi firman-Nya sungguh hidup dan memberikan satu kepastian dan jaminan bahwa hanya di dalam damai sejahtera Tuhan kita akan mengalami satu kekuatan. Dikatakan di sini damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal. Apa maksudnya melampaui segala akal ini? Karena saudara, kalau damai sejahtera dari Tuhan yang hanya sebatas pikiran kita, maka kita akan seringkali kecewa, kita akan seringkali mungkin sakit hati, kita akan seringkali mengalami hal-hal yang membuat kita tidak bisa bergerak maju, yang membuat seringkali kita mungkin menuduh diri kita sendiri, bahkan menuduh orang lain, mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera yang hanya sebatas pikiran kita. Nah, itulah yang seringkali yang lebih banyak menguasai kita daripada damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya bahkan melampaui segala akal. Saya senang dengan kalimat ini, yang melampaui segala akal. Artinya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyatakan pertolongan, untuk menyatakan perlindungan yang luar biasa di luar jangkauan manusia, di luar kemampuan manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Saya berdoa kiranya damai sejahtera itu akan melampaui segala akal di dalam kehidupan kita, dan itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya kalau saudara perlu mengerti dan pahami bahwa iblis memiliki satu strategi tipu daya untuk membuat kita tidak berdaya. Bukan dengan keadaan yang mungkin sulit ini yang membuat kita tidak berdaya, atau hal-hal yang sifatnya eksternal lainnya, tetapi iblis menggunakan hal-hal eksternal ini untuk masuk di dalam pikiran kita, untuk menguasai kita, dan kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan itu menutupi akal dan pikiran kita, sehingga kita dalam keadaan yang tidak baik secara jiwani atau secara pikiran, dan hati kita akan dipenuhi dengan rasa kebencian, dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa kecemasan, dipenuhi dengan hal-hal yang sangat negatif dalam pikiran kita. Itulah tipuan iblis. Sekecil apapun fakta, sekecil apapun kejadian, sekecil apapun peristiwa, iblis akan selalu gunakan untuk menyerang pikiran, dan akhirnya membuat hati kita juga mengalami duka cita. Tapi pada pagi hari ini, sebelum saudara melangkah, mari terima damai sejahtera Tuhan yang kita kenal dengan kata Shalom. Damai sejahtera. Saudaraku, ketika saya mengatakan damai sejahtera, itu bukan sekedar kata-kata, tapi kalau saudara percaya firman Tuhan, apa yang Kristus katakan, maka damai sejahtera ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu.
Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama seperti yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Jelas tidak sama. Kalau dari dunia ini kita hanya melihat dengan apa yang terjadi dengan mata jasmani kita. Tetapi kalau kita percaya damai sejahtera Tuhan melampaui akal dan pikiran kita, sehingga sekalipun hari ini mungkin kita dalam keadaan yang secara kondisi rasanya sulit untuk mengucap syukur, rasanya sulit untuk melihat kebaikan Tuhan, tetapi karena kita percaya, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ini kata kuncinya. Dia memelihara hati dan pikiran saudara. Apa yang terjadi waktu dia memelihara hati dan pikiran saudara? Yang terjadi adalah saudara tidak akan mudah ditipu daya oleh si jahat. Saudara akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur karena meyakini bahwa Tuhan hadir. Tuhan tidak hanya hadir pada saat saudara berdoa berjam-jam, tetapi sekalipun di dalam kesibukan, di dalam segala keadaan hidup saudara, sesungguhnya Tuhan sudah hadir karena Dia tinggal di dalam kita. Itulah damai sejahtera yang membuat hati kita tenang, yang membuat pikiran kita juga tenang. Dan akhirnya yang ada adalah ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena sungguh ajaib apa yang Dia buat dalam hidup kita bukan sesuatu yang buruk. Mari saudara, masuki hari yang baru ini, pandang kebaikan Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi saudara, dan Dia siap melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam keluarga, hubungan suami istri, dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam proyek, dalam pekerjaan, di dalam studi kita. Percaya Yesus ada dan Dia sudah memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa yang sudah memberkati hidup kami. Pagi hari ini kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal sanggup memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, sehingga tidak ada satu kuasa iblis pun yang akan sanggup menerobosnya, yang tidak akan sanggup untuk memberikan rasa khawatir dan takut dalam hidup kami. Tidak bisa, karena damai sejahtera Allah begitu berlimpah memenuhi hati dan pikiran kami. Masalah boleh datang, tetapi kekuatan dari Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya.